Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MRS Channel. Selamat menonton. Saat ini saya dengan Pak Kuwu dan Pak Ketua BUMDes sedang berada di Kampung Wisata Kolecer di Desa Cisayong di Kabupaten Tasikmalaya. Saya tertarik dengan ide-ide brilian Pak Kades dan jajarannya terkait dengan kegiatan-kegiatan khususnya di Desa Cisayong ini. Yang pertama ada sepak bola yang bertaraf internasional, kemudian ada ini baru Kampung Wisata Kolecer ini baru dibangun saat pandemi ceritanya. Jadi pengunjungnya juga sudah banyak, tapi lebih bagusnya kita tanya langsung ke beliau-beliau ini yang punya ide, mempunyai inovasi terkait dengan hal-hal yang membangkitkan inovasi di desa masing-masing. Pak Kuwu, bisa diceritakan bagaimana ide dasar dari pembuatan Kampung Kolecer ini, termasuk nanti dalam pembuatan lapangan sepak bola tadi. Terima kasih saudara-saudara dan teman-teman di seluruh Indonesia, desa-desa di seluruh Indonesia. Kampung Kolecer ini awalnya sebetulnya spirit bersama masyarakat. Ini ide gagasan yang keluar dari pemerintah desa yang dibantu secara partisipasi oleh masyarakat. Kolecer ini adalah baling-baling bambu, baling-baling yang terbuat dari bambu. Tidak jauh beda dengan di Belanda. Kalau di Belanda kincir angin yang dijadikan energi terbarukan, kalau di Desa Cisayong ini hanya baling-baling bambu yang untuk kebutuhan awalnya sih kebutuhan untuk menghilangkan hama tanaman sawah. Nah, ternyata dengan responsibilitas yang cukup hebat di masyarakat, kemudian juga ternyata banyak pengunjung, ya kami ciptakan Kampung Kolecer ini menjadi wisata desa. Desa Cisayong berusaha untuk bergeser, rebranding menjadi desa wisata, walaupun kita sebetulnya tidak punya aset wisata seperti yang lain, tidak punya air terjun, tidak punya embung desa, tidak punya hutan desa dan sebagainya, tapi berusaha untuk menginovasi, mengkreasi potensi desa, bagaimana kemudian desa di Cisayong ini atau kampung di Cisayong ini menjadi kampung yang tematik, di mana yang punya tempat wisata, biar ini menjadi sebuah hasanah baru dan menjadi PADes bagi desa itu sendiri melalui BUMDes. Pengolahannya oleh BUMDes, lapang bola oleh BUMDes, kemudian wisata Kampung Kolecer oleh BUMDes. Nah, sekarang Pak Ketua BUMDes ini menarik karena saat ini sudah mengelola beberapa kegiatan potensi, termasuk yang sepak bola. Sudah beberapa lapangan sepak bola, maksud saya sudah beberapa kali ada pemasukan dari sejak berdirinya. Bisa diceritakan baik nanti di lapangan sepak bola maupun yang baru ini, karena sangat menarik. Tadi diceritakan baru bulan Agustus saat masa pandemi, sekaligus pengunjung kalau bisa dilihat nanti di shoot juga begitu banyaknya. Ini hari libur kebetulan, kalau tidak hari libur saya juga nggak tahu nanti berapa jumlah wisatawan yang datang di sini. Silakan Pak Ujang selaku Ketua BUMDes untuk menceritakan bagaimana teknis pengelolaan dan bagaimana sumber-sumber ini nanti bisa untuk PAD di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa terkait tempat yang menjadi ataupun unit usaha BUMDes yang ada di Desa Cisayong. Salah satunya yaitu yang udah jelas menjadi maskot, yaitu lapang sepak bola. Selain lapang sepak bola, kita punya PAMDes, perusahaan air bersih, yang mana di sini kita mempunyai sumber mata air yang kita kelola, kita manfaatkan untuk dialirkan ke rumah-rumah warga. Di sini juga ada PDAM ya, perusahaan daerah ya. Tapi ya kita juga memanfaatkan itu bisa memenuhi kebutuhan warga masyarakat di sekitar yang istilahnya untuk taraf ekonominya kurang. Kita bantu melalui PAMDes. Selain itu kita punya kios
kurang lebih 11 kios yang kita sewakan khusus untuk warga Desa Cisayong, gitu kan. Kita mengutamakan warga Desa Cisayong untuk mengisi ataupun berjualan di sana. Selain itu juga kami punya gor desa, ya. Selain tempat sarana olahraga, kita juga bisa digunakan untuk resepsi ataupun acara kegiatan yang lain. Selain itu, yang terakhir ini kita punya kampung kolecer. Alhamdulillah, ini juga ide daripada pemerintahan desa Paku itu sendiri, yang awalnya hanya untuk hiburan warga Desa Cisayong, tapi dengan seiringnya berjalan waktu, oh ternyata menarik, sehingga Paku bilang di sini awalnya tidak ada set plan atau master plan terkait tempat wisata kolecer. Iya, spontan. Makanya sambil berjalan penataan tempat juga, istilahnya ya sambil berjalan lah, seperti itu. Ya, alhamdulillah dari penghasilan ataupun income dari kolecer setiap hari, terutama di hari-hari libur, pengunjung bisa di angka 500 sampai 700. Untuk hari-hari biasa paling 50 sampai 100. Kalkulasi rata-rata per bulan dari tempat wisata kolecer ini di angka 15 juta, Pak. Rata-rata di angka 15 juta, itu kita hanya di tiket saja. Tiket cuma 2.000, Pak. Cuma 2.000 untuk parkir kita pasrahkan ke Karang Taruna, anak-anak pemuda yang alhamdulillah responsif dari orang tua, terutama ya Pak ya, bahwa mereka udah tidak minta lagi uang jajan, bahkan mereka udah bisa menyisihkan dari hasil parkirnya. Itu sangat membantu sekali, terutama di yang namanya pemulihan ekonomi. Seperti itu, Pak. Ya. Yang lapang udah jelas. Kalau lapang kita kan buat reguler, satu kali main 2 juta, Pak. Itu udah termasuk wasit, hakim garis, boy ball, tim medis, sama air minum. Jadi tinggal main saja. Tinggal main saja. Terus juga di sana ya muncullah tempat-tempat usaha, gitu kan, semacam warung-warung. Terus juga membuka ruang kerja bagi pemuda-pemuda di sana, terutama parkir lagi. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Kuwu sama Pak Ketua BUMDes. Menarik sekali teman-teman dan semua saja yang ada di seputaran Tasikmalaya maupun di Jawa Barat ini. Jadi silahkan datang ke Cisayong, silahkan lihat secara langsung tempat-tempat yang paling eksotik dan indah di Cisayong ini yang sudah disampaikan Pak Kades sama Ketua BUMDes. Jadi rugi kalau Bapak Ibu semua belum pernah sama sekali melihat di kampung Cisayong ini atau di desa Cisayong ini. Jadi sekali lagi kami mengharapkan teman-teman maupun semua yang melihat konten ini silahkan lihat dulu sebelum komen di konten kami. Yang jelas Cisayong ini sungguh luar biasa. Dalam satu desa dia sudah bisa membuat beberapa tempat-tempat tematik. 1 tempat wisata, 2 sarana olahraga, 3 ada gor, dan yang lain-lain nanti akan dikembangkan juga. Jadi sekali lagi datang ke Cisayong, silahkan bermain olahraga, berwisata, sekaligus kuliner. Ya. Jadi sungguh luar biasa di desa Cisayong. Sekali lagi saya selaku Direktur Sarana dan Prasarana di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal mengajak para pemirsa semua hadiri di tempat Cisayong ini, atau nanti kami juga akan membawa Pak Kades sama pengurus yang ada baik BUMDes maupun yang lain-lain untuk menjadi narasumber dalam pengembangan desa-desa wisata maupun desa olahraga di seluruh Indonesia ini. Jayalah Desa Cisayong, dan sekali lagi selamat menikmati liburan di Desa Cisayong.